Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Siti Fadlina, ST MPPAR dengan nomor induk dosen nasional 0430097708 sebagai dosen pengampu mata kuliah Destinasi Pariwisata dengan bobot 3 SKS. Dalam video ini akan ditampilkan micro teaching salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Destinasi Pariwisata yang merupakan bagian mata kuliah program studi pariwisata Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Persatuan Islam. Mata kuliah Destinasi Pariwisata ini memiliki 5 tujuan, yaitu memahami konsep destinasi pariwisata sebagai ruang geografis yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Yang kedua, memahami dan menganalisis komponen-komponen destinasi pariwisata. Yang ketiga, keterampilan dalam mengembangkan dan mengelola destinasi yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu lingkungan, sosial, dan budaya dalam pengelolaan destinasi. Dan yang terakhir adalah menguasai prinsip tata kelola destinasi dan peran stakeholder. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah Destinasi Pariwisata ini terdiri dari 5 CPL, yaitu meliputi aspek sikap. Yang pertama adalah CPL 1, memiliki sikap kemandirian dalam dunia pariwisata. Yang kedua adalah CPL dari aspek pengetahuan, yaitu menguasai konsep-konsep teoritis dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata. Dan CPL 3 adalah aspek dari keterampilan umum, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Sedangkan CPL yang keempat dari keterampilan khusus, yaitu mampu melakukan tabulasi dan inventarisasi data, hasil tinjauan pustaka dan tinjauan lapangan untuk kemudian menganalisis berbagai permasalahan pariwisata. Dan yang terakhir adalah CPL kelima, yaitu keterampilan khusus, yaitu mampu menguasai keahlian secara konseptual dan praktis dalam pembangunan kepariwisataan secara luas yang meliputi destinasi pariwisata, industri pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 6, yaitu mampu mengingat secara konseptual destinasi pariwisata, mampu memahami sumber daya alam, lingkungan, budaya, dan manusia di daerah tujuan pariwisata, mampu memahami konsep-konsep teoritis pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan destinasi pariwisata. Yang keempat adalah mampu menerapkan keahlian secara konseptual dan praktis dalam pembangunan kepariwisataan secara luas destinasi pariwisata. Sedangkan yang kelima yaitu mampu menganalisis tabulasi dan inventarisasi data, hasil tinjauan pustaka, dan tinjauan lapangan. Dan yang terakhir adalah CPMK yang keenam, yaitu mampu menganalisis berbagai permasalahan destinasi pariwisata serta merencanakan dan menetapkan destinasi pariwisata. Sedangkan untuk materi pada mata kuliah ini meliputi 9 materi, yaitu pengetahuan ilmu pariwisata, perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata dan studi kasusnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan wilayah melalui pendekatan sistem kepariwisataan yang cerdas, rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah dan nasional, konsep tourism area life cycle dalam penerapan manajemen sumber daya, kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, dan yang terakhir adalah pendekatan pembangunan berkelanjutan dan perencanaan pariwisata yang terintegrasi. Proses pembelajaran akan melibatkan mahasiswa dalam diskusi di dalam kelas, kelompok, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, dan penugasan. Dan pada pertemuan ketiga ini, materi yang akan dibahas adalah komponen destinasi pariwisata dengan kemampuan akhir. Diharapkan mahasiswa mampu memahami berbagai komponen destinasi pariwisata. Dan untuk sistem pelajaran yang akan menyajikan secara integrasi antara tatap muka maupun melalui platform SIAKAD UNIPI untuk memudahkan akses sumber belajar dan penugasan. Dan interaksi antara dosen dan mahasiswa akan ditingkatkan melalui analisis khusus pada praktik penerapan komponen-komponen destinasi pariwisata pada studi lapangan daerah tujuan pariwisata yang telah ditetapkan sebagai lokasi field trip atau studi lapangan. Selanjutnya, sistem penilaian ditinjau dari melalui performa selama pembelajaran, yaitu nilai ujian dengan bobot UTS sebesar 25%, bobot UAS sebesar 30%, penugasan sebesar 15%, presentasi dan studi lapangan berbasis proyek sebesar 20%, serta yang terakhir adalah kehadiran sebesar 10% sebagai indikator penilaian. Akhir kata, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
ketemu dengan saya lagi setelah pertemuan kemarin, minggu kemarin. Kita memasuki pertemuan ketiga ya dari mata kuliah Destinasi Pariwisata. Oke, 3 SKS ya, ini pertemuan ketiga. Pertemuan yang kemarin kalau tidak salah tentang pengertian destinasi pariwisata atau daerah tujuan pariwisata. Ya, sekarang kita membahas mengenai komponen destinasi pariwisata. Ya, ini pendahuluan. Ada beberapa deskripsi singkat gitu ya tentang pertemuan 3 ini gitu ya, yaitu tentang bahan ajar komponen destinasi pariwisata. Jadi bahan ajar ini akan membantu mahasiswa sebagai sarana ya untuk membantu mempelajari tentang komponen-komponen apa yang ada di destinasi pariwisata. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya komponennya. Lalu untuk CPMK-nya ya diharapkan mahasiswa itu mampu mengingat, menyebutkan, lalu memahami juga apa saja sih komponen-komponen destinasi pariwisata tersebut. Oke, lanjut. Nah, untuk ini adalah urutan bahasan ya. Jadi yang pertama kita akan membahas komponen destinasi pariwisata. Yang kedua kita akan membahas komponen pembangunan destinasi pariwisata. Ada bedanya ya, karena ini dari sumber bacaan atau referensi yang saya ambil gitu ya. Lalu yang ketiga adalah konstruksi sistem. Jadi ketika destinasi pariwisata itu dimasukkan ke sebuah sistem, nah dia akan menyatu atau saling terintegrasi. Kita akan masuk terhadap pertemuan ini dengan mencermati materi yang akan disajikan saja. Tetapi ketika di dalam kelas ini kita harus bisa saling berdiskusi gitu ya. Lalu juga tanya jawab. Nanti di terakhir ada penugasan. Oke. Nah, untuk penugasan nanti bisa melalui platform SIAKAD Unipi ya, sebagai akses belajar kalian setiap pertemuannya. Oke, nah ini tujuan ya. Tujuan itu sebenarnya dalam pertemuan ini itu akan masuk ke sub CPMK ya, atau kemampuan akhir dari sub CPMK. Tadi yang sudah disebutkan, mahasiswa itu mampu menyebutkan komponen-komponen destinasi pariwisata terintegrasi dengan studi kasus ya. Jadi bukan hanya teoritis atau konsep, tapi juga studi kasus lapangan. Nanti akan saya berikan salah satu studi kasus yang dari jurnal yang saya buat tadi. Lalu indikator ketepatan. Jadi harus bisa menyebutkan komponen secara tepat dan juga contoh-contohnya. Oke. Sip. Nah, ini jadi dari yang sudah dijelaskan di CMPL kamu tadi. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini, saya mau bertanya dulu gitu ya, dari pertemuan kedua tadi, pengertian tentang destinasi pariwisata atau daerah tujuan pariwisata. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian destinasi pariwisata? Silakan, Saiba. Daerah tujuan pariwisata atau destinasi merupakan tempat di mana segala aktivitas pariwisata dari fasilitas atau atraksi wisata untuk wisatawan. Oke, yang lainnya misalkan ada yang mau menambahkan beberapa syarat ya. Tadi yang disebutkan oleh Saiba sudah benar, tapi mungkin belum lengkap ya kan. Nanti kita bahas secara lengkapnya ya, pengertian yang kita ambil saja dengan kebijakan, yaitu menurut Undang-Undang tahun 2009 nomor 10 pariwisataan. Ya, lalu kalau saya izin bertanya lagi untuk yang pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengetahuan destinasi pariwisata, ada yang mau jawab lagi? Ya, Bu. Oke, siap. Gilang. Untuk syarat dari daerah tujuan wisata itu adanya something to see, Bu. Yaitu sesuatu yang dapat dilihat baik pemandangan, gunung ataupun laut gitu. Terus adanya something to do, apa yang kita bisa lakukan gitu. Misalkan kita di laut bisa snorkeling, di gunung kita bisa mendaki gitu. Terus ada something to buy, ini maksudnya to buy. Nah itu kan membeli, Bu, artinya misalkan kita bisa membeli oleh-oleh atau kita bisa menikmati kuliner di tempat tujuan wisata itu. Terus adanya sesuatu yang dapat dinikmati gitu, misalkan yang kayak tadi itu berhubungan dengan pemandangan atau apa ya disebutnya menghirup udara yang segar itu. Terus adanya sesuatu yang berkesan, jadi setelah kita menikmati daerah tujuan wisata, kita bisa
menimbulkan rasa kenangan gitu di dalam diri, kita bisa balik lagi ataupun kita bisa sharing gitu ke sosial media ataupun yang lainnya. Seperti itu. Kira-kira apa yang dinikmati? Apa yang bisa berkesan gitu kira-kira? Berkesannya mungkin misalkan kita ke desa wisata Panglipuran gitu ya, kita bisa bertemu dengan budaya yang ada di sana kayak budaya Bali. Ketika kita pulang lagi ke Bandung pasti akan berbeda gitu, ada sesuatu atmosfer yang beda gitu, baik itu dari makanannya ataupun suasana sehari-harinya di kampung tersebut. Oke, aplaus buat Saiba dan Gilang. Ya, saya lanjutkan ya penjelasannya. Kita masuk lagi. Oh tadi ya untuk penjelasan. Jadi kita ambil saja untuk pengertian destinasi pariwisata itu dari Undang-Undang Nomor 2009 tahun Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yaitu adalah sebuah kawasan geografis ya. Itu kata kunci yang pertama adalah kawasan geografis yang berada di dalam satu atau lebih wilayah administrasi ya. Kita lanjut lagi komponen. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan. Saya tidak perlu mengulang lagi ya, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu daya tarik wisata adalah attraction. Lalu juga fasilitas itu disebut dengan amenities. Lalu aksesibilitas adalah akses. Dan yang terakhir ini ada tambahan dari Cooper tahun 1993. Dia menambahkan satu ancillary atau pelayanan tambahan. Oke, sekarang kita bahas ya. Nah, ini yang pertama tentang daya tarik wisata. Jadi kalau sebenarnya saya ambil dari beberapa referensi, ini referensi pertama yaitu tentang daya tarik wisata alam atau natural resource. Nah, ini dia berbasis pada anugerah ya, anugerah yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa yang tersedia di alam ya. Jadi ini ada contohnya ada Pulau Komodo, ada Danau Toba, ada Taman Laut Bunaken. Tapi yang disebut attraction atau daya tarik wisata itu bukan si lokasinya tadi sebenarnya ya, tapi apa yang ada di dalam alam tersebut gitu ya. Misalkan nih pasir putihnya, deburan ombaknya gitu ya, hangatnya matahari gitu ya, lalu keindahan terumbu karang. Nah, itu sebenarnya attraction-nya itu di situ gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah daya tarik wisata budaya, yaitu tadi yang disebutkan oleh Gilang, tadi ada desa wisata Panglipuran, lalu ada loncat batu ya di Sumatera Utara, dan ada festival. Jadi bukan hanya budaya itu berbagai macam ya, ada yang sifatnya intangible dan tangible ya, ada yang sifatnya fisik, ada yang tidak bisa disentuh gitu. Jadi contohnya kalau tadi kesenian gitu ya, kita mendengarkan musik gitu. Nah, itu berarti dia tidak bisa disentuh, tapi kita bisa rasakan. Nah, itu disebut dengan atraksi budaya. Oke, kita lanjut masuk masih tentang daya tarik. Nah, ini kalau di sini daya tarik wisata minat khusus. Jadi kalau minat khusus itu tidak semua orang ya, tidak semua orang itu berminat gitu ya. Misalkan ada yang suka ke museum gitu ya, itu kan hanya beberapa. Jadi minat khusus itu sebenarnya bukan yang sifatnya ke alam saja, tapi mencakup ke semuanya, alam, budaya gitu ya, buatan. Tapi dilihat dari minatnya, dari minat masing-masing wisatawan ya sebenarnya gitu. Jadi tidak bisa mengkotak-kotakan ya si wisata minat khusus ini dia minat khusus budaya saja, tidak gitu ya. Jadi ada yang tidak suka alam atau yang ada yang sukanya budaya gitu. Nah, itu makanya di sini disebutkan ada yang buatan, ada yang budaya dan sebagainya. Nah, yang kedua, komponen yang kedua adalah fasilitas atau amenities. Yang ini adalah ada turunannya lagi, yaitu yang pertama adalah usaha penginapan atau akomodasi. Akomodasi juga nanti banyak turunannya ya. Ada hotel, ada apa lagi? Restoran. Itu rumah makan. Akomodasi, villa, ya, homestay masuk ya kalau di itu. Terus penginapan dan sebagainya. Hotel juga ada hotel bintang 5, 4, 3, 2. Oke. Nah, lalu yang kedua turunan dari amenities adalah usaha makan dan minum tadi ya, restoran atau food and beverage. Yaitu ini juga banyak turunannya, ada restoran sampai dengan yang paling bawah warteg ya, ada ya. Itu masuk juga. Ya. Yang ketiga, fasilitasnya adalah transportasi dan infrastruktur. Tadi ada aksesibilitas Bu, gitu ya. Tapi yang dimasuk ada bedanya. Kalau transportasi di sini dia akan masuk ke fasilitas atau amenities. Contohnya apa? Alat angkut transportasi tadi, misalkan bus ya, apalagi kereta api,
ya, kapal terbang, kapal laut dan sebagainya. Itu termasuk fasilitas ya. Ya, tapi fasilitasnya yang berhubungan dengan transportasi. Ya, ini nah ada hubungan timbal balik ya antara sarana dan prasarana. Ada yang tahu pengertian perbedaan sarana dan prasarana? Tidak. Ada? Prasarana. Kata prasarana. Berarti kalau pra itu sebelum ya. Jadi rata-rata prasarana itu akan dibangun ya sebelum sarana itu ada ya. Jadi misalkan kita mau bangun gedung nih, mau bangun hotel. Nah, biasanya ada jaringan-jaringannya dulu nih yang belum gitu ya, yang belum ada. Itu disebut prasarana. Misal jalan bisa, atau jaringan air bersihnya, jaringan listriknya, kan yang di bawah tanah ya semuanya. Nah, itu disebut dengan prasarana. Nah, jadi kalau kita biasanya kebanyakan sarana itu akan dibangun setelah prasarana dibangun. Tetapi kalau di pariwisata itu tidak menjamin. Jadi itu ada hubungan timbal balik. Jadi kadang-kadang ada air terjunnya dulu, baru buat jalannya, baru ada jalannya, baru kita bisa masuk ke tempat air terjun tadi atau curug kan, gitu. Jadi ataupun ya pokoknya kebanyakan sarana dulu gitu ya, baru nanti prasarananya mengikut di belakang. Jadi akhirnya ada desa wisata nih bagus gitu ya, atau tadi ada terjun yang di pedalaman, tapi belum ada fasilitas-fasilitasnya gitu, tapi sudah ada yang menemukan gitu ya, sudah ada yang mengeksplor. Akhirnya dibangunlah prasarana ke sana atau kemudahan-kemudahan untuk mencapai ke air terjun tadi gitu ya. Jadi itu sebenarnya pariwisata jadi ada multiplier effect dan juga ada hubungan timbal balik. Jadi tidak mepatenkan bahwa harus prasarana dulu sebelum sarana. Nah, yang ketiga yaitu adalah komponen aksesibilitas. Jadi akses ya. Nah, akses di sini disebutnya dia mungkin bisa masuk ke, kalau kita berpikir ke dalam infrastruktur, dia akan masuk ke prasarana. Jadi dia sebenarnya sifat-sifat si aksesibilitas itu adalah konektivitas, membuat konektivitas antar daerah yang satu dengan yang daerah lainnya itu terkonek gitu ya, bisa connect gitu ya. Misalkan kalau tadinya di Raja Ampat ya dulu ya itu susah untuk menuju ke sana gitu, akhirnya dibuatlah pelabuhan, dibuatlah bandar udara gitu ya. Nah, itu adalah aksesibilitas, beda ya tadi ya sama fasilitas transportasi. Oke? Ya, ini adalah ancillary. Nah, oke. Ancillary, mungkin kalian bertanya-tanya apa gitu ya, pelayanan tambahan. Tadi kan udah lengkap ya sebenarnya ya. Daya tarik wisata ada, lalu ada juga fasilitasnya, akses juga udah, apalagi gitu ya. Sebuah daya tarik wisata tidak akan bisa terjual tanpa adanya pemasaran. Jadi, kalau pelayanan tambahan ini sebenarnya adalah pelayanan tambahan yang dibuat atau yang disediakan oleh pemerintah gitu ya, harusnya. Misalkan tadi jalan tadi ya kan, lalu juga tourism information center, pelayanan informasi ya kan, termasuk juga guide-nya, yaitu pelayanan tambahan. Lalu juga pemasaran tadi, jadi pemerintah bisa membantu memasarkan si daya tarik wisata tadi gitu ya, atau si destinasi tadi melalui kalau sekarang sudah melalui media-media sosial ya. Nah, seperti itu pelayanan tambahan. Mungkin ada yang sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak akan saya lanjutkan. Saya akan bertanya ya. Nah, sifat-sifat dari suatu daya tarik wisata. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Aulia. Sifat-sifat daya tarik wisata itu ada 4, Ibu. Yang pertama itu keunikannya. Salah satunya tuh batu bakar yang ada di Provinsi Papua. Itu tuh sebuah cara memasak tradisional yang dimulai dari upacara pemotongan hewan itu, diantaranya itu babi. Lalu setelah itu daging dan sayuran atau umbi kayak gitunya tuh dibakar, lalu disimpan, dimasukkan ke dalam liang untuk kayak disekam gitu, lalu ditutupi oleh batu dan dibakar. Cara makannya pun mereka memiliki keunikan sendiri. Lalu yang kedua itu ada keaslian. Itu seperti alam dan adat yang dilakukan sehari-hari.
misalnya dalam berpakaian atau dalam kehidupan keluargaan gitu. Pernah ada di mana seorang wanita gitu lebih memilih menggendong babi daripada anaknya sendiri karena dia berpikir babi itu lebih lebih dianggap lebih berharga gitu daripada anak sendiri gitu. Bernilai. Ya, tadi Terus, jadi ya lanjut. Oke, yang ketiga ada kelangkaan. Nah, kelangkaan itu sesuatu yang sulit ditemukan di daerah atau di negara lain. Kalau di Indonesia itu ada namanya kawah ijen. Nah, kawah ijen itu mempunyai fenomena Blue fire. ya, blue fire yang jarang ditemukan dimanapun, dan adanya pun bisa dilihatnya tuh di jam 2 sampai jam 4 pagi aja. Lalu yang terakhir itu ada menumbuhkan semangat dan memberikan nilai bagi wisatawan. Contohnya tuh wisata agro tentang pertanian, perkebunan, dan edukasinya. Jadi wisatawan bisa tertarik gitu buat bercocok tanam. Ya, jadi tadi ada 4 ya, ada 4 sifat dari daya tarik wisata sebenarnya. Jadi harusnya sebenarnya kalaupun di satu daerah itu ada pantai ataupun dia pertanian atau perkebunan, tapi harusnya ada perbedaan ya dari setiap daya tarik wisata di beberapa destinasi gitu. Pasti ada yang kelangkaannya tadi, ada uniknya tadi gitu ya. Nah, mungkin itu kita lanjut saja ya. Nah, ini komponen pembangunan destinasi pariwisata. Sebenarnya kalau komponen destinasi pariwisata hampir sama tadi sama yang di awal saya jelaskan, cuma perbedaannya ini adalah saya ambil dari Riparnas atau Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional. Oke, jadi ini pembagiannya tadi ada 4 pilar gitu ya. Nah, untuk pilar si destinasi pariwisata di sini ada perwilayahan ya, ada pembangunan daya tarik wisata, ada akses. Nah, dia membagi prasarana tadi, ada prasarana umum, ada fasilitas umum, dan ada fasilitas pariwisata. Jadi amenitasnya itu dibagi menjadi 3 kelompok lagi, gitu ya. Oke, nah ini pemberdayaan masyarakat tadi ya, karena ada masyarakat kan tadi di dalam undang-undang juga di awal. Nah, jadi ada komponen pemberdayaan masyarakatnya, ada juga pengembangan investasi. Nah, ini tambahan dari kebijakan ya. Jadi kalau komponen di dalam buku tadi hanya ada 4. Tetapi kalau komponen di dalam kebijakan ini ada 6 ya, dan ada turunan-turunannya. Oke, jadi sama ya. Wisata alam, ini masih wisata alam. Ini daya tarik wisata budayanya dibagi 2, ada yang tangible, ada yang intangible. Lalu juga ini daya hasil buatan manusia. Nah, hasil buatan manusia ini ada 3 ya. Ada fasilitas rekreasi, ada fasilitas rekreasi, ada fasilitas olahraga, dan sebagainya. Lalu ini yang tadi pembagian amenitas tadi ya, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, dan prasarana umum. Lalu ada turunan-turunannya. Nah, nanti ini akan menjadi tugas kalian ya di dalam field trip ya, komponen-komponen yang akan kalian cari gitu ya, atau identifikasi itu adalah ini yang dari amenitas. Lalu, nah ini konstruksi destinasi pariwisata. Kita lanjut saja karena ini waktunya sudah ini ya. Ini tadi. Nah, studi kasus. Kita masuk ke studi kasus ya langsung ya. Jadi kita akan melihat pembangunan destinasi pariwisata di sebuah kelurahan Muara Enim melalui pendekatan pengembangan kampung wisata. Ada yang tahu kelurahan Muara Enim di mana? Ya, Sumatera Selatan, betul. Sumatera Selatan, tapi lebih jelasnya di Kecamatan Muara Enim. Bukan Palembang ya, kalau Palembang kan kota Palembang ya, kabupatennya namanya Kabupaten Muara Enim, iya, gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya dia itu sebuah kawasan kumuh, gitu ya. Tetapi dulunya dia adalah sebuah bukan kampung ya, sebuah kota tua. Kota awalnya si Muara Enim itu ada. Jadi pemukimannya itu di sana. Jadi di sana tuh banyak perumahan-perumahan tua khas dari Kelurahan Muara Enim atau Kabupaten Muara Enim, yaitu yang disebut dengan rumah bahi ya. Nah, tetapi seiring sejalannya
waktu gitu ya, perkembangan kota gitu. Nah, mengakibatkan si Kelurahan Muara Enim ini menjadi kumuh gitu. Dia ada di pinggir sungai. Oke, ya. Jadi ini beberapa ada pemukiman penduduknya, ada sarana kesehatannya. Nanti akan saya bagikan modulnya ini ya kepada kalian. Nanti kalian coba identifikasi ya untuk penugasan selanjutnya. Nah, ini nanti akan saya share di SIAKAD ya untuk modul hari ini. Nanti untuk penugasan selanjutnya, nah ini ada budaya dan sejarahnya juga ya. Nanti kalian harus pelajari atau identifikasi, cari tahu gitu ya komponen-komponen destinasi pariwisata yang sudah tadi dijelaskan itu di dalam studi kasus ini. Nah, ini komponen-komponen analisis komponen desa kampung wisata atau desa atau kampung wisata ya. Jadi apa bedanya coba desa wisata dengan kampung wisata? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, bedanya dari lokasinya. Jadi kalau kampung wisata itu keberadaannya ada di sebuah kota. Kalau desa wisata di kabupaten, ya kan, gitu ya, di sebuah wilayah pedesaan. Kalau di kampung wisata itu penyebutannya harus ada di wilayah perkotaan. Nah, ini kalau kita memahami sebuah desa wisata atau kampung wisata, itu komponennya akan lebih banyak. Nanti kalian pelajari ya. Nanti kalian harus buat tugas ringkasan mengidentifikasi komponen-komponen tersebut. Ya, ini seperti ini ada pelayanan pelanggan, ada atraksi wisata, ada homestay, itu ya. Lalu ada lagi administrasi organisasi, ada fasilitas wisata, ada pengelolaan lingkungan, ada komunitas lokal, ada kerjasama, ada pemasarannya gitu ya. Jadi tidak hanya si komponennya tadi, akan banyak tambahan-tambahan lainnya. Oke, itu ya. Nah, ini daftar pustaka yang saya pakai ya. Beberapa referensi yang kalian bisa cari gitu ya. Lalu juga tadi penugasan ya. Nah, ini tugas kelewat. Ya, ini tugasnya sudah ada ya. Yaitu buat identifikasi komponen-komponen destinasi pariwisata apa saja yang terdapat dalam studi kasus pembangunan destinasi pariwisata di Kelurahan Muara Enim melalui pendekatan pengembangan kampung wisata. Ya, nanti kalian bisa download juga jurnal ilmiah yang saya buat ini tahun 2021 sudah saya sertakan ya di bawahnya untuk link jurnalnya dan juga pengumpulan tugas ya dilakukan di SIAKAD Unipi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau misalnya jalan sama trotoar itu maksudnya aksesibilitas atau prasarana sih? Ya, itu masuknya ke fasilitas. Ya, jadi kalau akses itu adalah satu titik gitu ke titik yang lainnya. Jaringan, dia berupa jaringan. Oke. Trotoar juga sebenarnya iya, tapi kalau trotoar itu adalah milik dari si jalan. Oke. Jalan itu masuknya ke dalam prasarana kan, prasarana umum. Jadi masuknya ke fasilitas. Ya. Cukup? Ya. Oke. Saya tutup ya untuk pertemuan 3 ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan keempat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikumpulkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan bagian pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran dalam salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen 2025. Sebagai penutup, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek melalui Direktorat Pendidikan Tinggi, L2 Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, seluruh tim sertifikasi dosen SMART tahun 2025 Universitas Persatuan Islam, jajaran pimpinan universitas, rekan-rekan dosen, para mahasiswa, serta seluruh sivitas akademika. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.